yang mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala membangga-banggakan kita semuanya di hadapan para malaikat-malaikatnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepahaman kepada kita semuanya di dalam mengamalkan agama. Amin. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing dan menuntun umatnya ke jalan yang lurus, jalan yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah bagi umat yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak dan langkahnya, sehingga kelak di yaumul qiyamah akan diakui sebagai umatnya dan sekaligus mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah ja'ala bani Adam ala 8 khisalin minha 4 li ahli al-jannah wa wajhun malih wa lisanun fasih wa qalbun taqi wa yadun sakhi wa 4 li ahli an-nar wajhun 'abis wa lisanun fahish wa qalbun shadid wa yadun bakhil. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah, sesungguhnya Allah Ja'ala telah menjadikan Bani Adam, manusia, ala 8 khisalin, atas 8 sifat atau 8 karakteristik manusia. Minha 4 li ahli jannah, di antaranya dari 8 sifat tersebut 4 yaitu dimiliki oleh penduduk ahli surga. Maksudnya 4 sifat ini yang dimiliki oleh penduduk ahli surga. Sifat-sifat yang ada di dalam penduduk ahli surga itu, wa wajhun malih, wajahnya selalu berseri-seri, wajahnya itu selalu sumringah meskipun dalam keadaan berbagai macam problematika hidup yang sedang dihadapinya, tetapi senantiasa menampakkan wajahnya selalu tersenyum, sehingga dipandangnya itu selalu berseri-seri. Itu sifat-sifatnya ahlul jannah, penduduk ahli surga. Jadi setiap manusia itu memiliki sifat yang berbeda. Sifatnya si A dengan si B tentu berbeda. Bahkan seseorang itu dalam dirinya ada 8 sifat yang dimilikinya. Kadang-kadang memiliki sifat ahlul jannah, kadang-kadang juga memiliki sifat ahlun nar. Seperti apa ahlul jannah? Ya, kadang manusia itu tersenyum, sumringah, enak dipandang. Tapi di lain waktu kadang-kadang manusia juga menampakkan sifat temperamentalnya. Nah, ini adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh ahlun nar. Karena apa? Wajhun abis,
selalu menampakkan wajah yang cemberut, wajah yang masam, wajah yang tidak enak dipandang. Ya kalau nggak enak dipandang kan berarti orang yang melihat wajahnya itu sepertinya rasa-rasanya enak begitu tuh ya. Udah enak ditambah gedek begitu tuh. Itu namanya apa? Itu wajah-wajah yang ditampakkan dari penduduk ahlun nar, yaitu ahli neraka. Wajahnya itu tidak ada keceriaan. Jadi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan berbagai macam sifat. Dan sifat itu akan selalu berubah-ubah dengan adanya beberapa faktor. Faktor yang pertama ditopang oleh faktor internal. Apa itu? Di antaranya faktor internal itu adalah faktor genetik, faktor keturunan. Ada sebuah peribahasa mengatakan buah jatuh itu tak jauh dari pohonnya. Betul nggak? Ya meskipun pepatah tersebut tidak 100% betul, tetapi paling tidak pada umumnya itu biasanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya apa? Biasanya orang yang memiliki karakter yang baik ataupun yang buruk itu biasanya tidak jauh juga dari keturunannya. Seorang anak itu akan mewarisi sifat-sifat orang tua karena adanya faktor genetika. Karena faktor genetika itu 23% dari laki-laki dan 23% juga dari perempuan. Sebab antara laki-laki dan perempuan kemudian terjadi hubungan, maka sehingga tercipta 23 kromosom. Menurut ilmu biologi kan begitu. Kromosom itu mewarisi terhadap anaknya dari perempuan juga dari laki-laki. Artinya dari suami istri. Nah, ke anak ini turun menjadi berapa? 46 kromosom pada diri manusia. Maka disinilah peran orang tua dituntut dalam hak dan kewajibannya mendidik bagaimana agar keturunannya ini biar bisa menjadi keturunan yang baik, bisa menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Karena bagaimanapun keturunan ini tergantung kedua orang tuanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu masih dalam keadaan suci, masih dalam keadaan bersih. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi. Maka tergantung tuh kedua orang tuanya. Anak ini mau ditanamkan atau mau dididik atau mau diberikan sifat-sifat yang baik ataukah yang buruk. Anak ini akan dididik menjadi seorang bajingan, bencoleng dan lain sebagainya, ataukah sebaliknya anak ini akan dididik menjadi orang yang berguna, bermanfaat, bermaslahat untuk umat. Fa abawahu yuhawidanihi. Mau menjadikan anaknya ini menjadi orang Yahudi tergantung kedua orang tuanya. Maka sifat manusia, sifat pada anak itu akan tidak jauh dari kedua orang tuanya karena adanya faktor genetika. Nah, kita sebagai kedua orang tua ini maka wajib mendidik anak agar bisa mewarisi sifat-sifat yang baik pula. Maka satu resep yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam mendidik putra putrinya agar menjadi anak yang soleh dan solehah itu, kata Rasulullah begini, adibu auladakum ala thalathati khisalin.
Didiklah putra-putri kalian itu dengan tiga perkara. Apa yang pertama? Hubbi nabiyikum, menanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana? Ketika tertanam rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka anak tersebut akan meneladani uswatun hasanah, akhlak-akhlak yang baik yang ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanamkan rasa kecintaan kepada Nabi. Setelah anak itu tertanam rasa kecintaan kepada Nabi, kemudian meneladani sifat-sifat Nabi, meneladani akhlak-akhlak Nabi, meneladani perjuangan-perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melanjutkan perjuangan yang telah diterapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian terwariskan dalam dirinya sifat-sifat yang baik dari kenabian. Maka sangat dominan sekali peran orang tua ini dalam mendidik putra-putrinya. Maka jangan salahkan anak ketika dewasa dia menjadi seorang bencoleng, dia menjadi seorang bandit, dia menjadi seorang narkoboy dan lain sebagainya tanpa ada didikan kedua orang tuanya. Jangan salahkan anak jika anak ini bisa menjadi orang yang bengis, anak ini bisa menjadi seorang begal, anak ini bisa menjadi seorang garong karena tidak adanya pendidikan dari kedua orang tuanya. Maka kita sebagai orang tua wajib mendidik putra-putri kita dengan menanamkan rasa kecintaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui meneladani uswatun hasanah, suri teladan yang baik, akhlak yang baik yang ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika tertanam sifat yang baik, itulah penampakan daripada sifat-sifatnya ahlul jannah, yaitu penduduk ahli surga. Itu faktor yang pertama adalah faktor genetika, yang merupakan dari faktor internal. Kemudian ada lagi faktor internal yang akan merubah sifat manusia itu. Yang keduanya adalah motivasi diri. Jadi kadang-kadang orang itu berubah sifatnya itu dengan adanya kesemangatan yang ada dalam dirinya. Dulu dia itu pemalas, tapi ada rasa kesemangatan dirinya ingin lebih baik daripada orang lain, lebih unggul dari orang lain. Berubah sifatnya, yang tadinya malas kemudian menjadi semangat. Tapi semangat dalam kebaikan, sehingga yang tampak itu ada sifat-sifat ahlul jannah. Jangan yang ditampakkan itu kesemangatan untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu yang madarat, sesuatu yang buruk, yang bukan hanya akan berbahaya menimpa pada dirinya, juga bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya. Kemudian faktor yang kedua adanya faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan. Ini justru luar biasa. Jadi menurut catatan survei statistik itu, faktor lingkungan itu telah menyumbangkan dalam perubahan sifat manusia itu 50-70%. Bayangkan. Entah itu akan membawa pada sifat yang baik ataupun sifat yang buruk. Yang jelas survei statistiknya itu, lingkungan itu memberikan perubahan sifat pada seseorang itu 50-70%. Kan luar biasa ini.
Karena faktor lingkungan. Kalau faktor lingkungan itu Masya Allah luar biasa sekali dampaknya. Bahkan lingkungan-lingkungan yang baik itu akan terdampak dengan lingkungan yang buruk dan akan tergeser, bahkan bisa terkikis. Maka disitulah peran diri kita ini untuk menjaga keimanan dan menebalkan keimanan. Agar apa? Agar tidak terpengaruh dengan suasana dan keadaan. Kadang-kadang kita ini kan labil. Meskipun kita sudah tua ini, jangan merasa kita ini sudah stabil. Malah justru kadang-kadang yang tua itu labilnya lebih daripada anak-anak. Betul nggak? Iya. Labilnya itu kadang-kadang melebihi anak-anak. Makanya kan ada istilah namanya bocah gede apa bocah kecil ini. Tuh, ya. Ya maksudnya bocah gede begitu. Orang yang sudah tua tetapi masih labil. Ya, masih labil. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi faktor eksternal inilah diantaranya yaitu pengaruh lingkungan di sekitarnya akan berdampak pada perubahan sifat manusia. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ja'ala bani Adam ala 8 khisalin." Sesungguhnya Allah telah menjadikan manusia itu atas 8 sifat. Nah, jika sifat-sifat ini menempel, Masya Allah, luar biasa. Di antaranya adalah wajhun malih. Nah, ini adalah wajah yang selalu berseri-seri. Kalau orang itu kan begini, kalau orang melihat wajahnya berseri-seri, kira-kira orang itu lagi sengsara, apalagi melangsak, apalagi enak. Lagi enak, betul nggak? Padahal mah nggak tahu tuh dia lagi mikirin pedaringannya gelimpang, nggak ada berasnya. Tuh ya. Padahal mah dia lagi mikirin dompet nggak ada isinya, mau liburan nggak bisa pulang. Tuh. Tapi selalu menampakkan dengan wajhun malih, wajah yang berseri-seri. Siapa tahu orang itu bahwa dirinya itu sedang menghadapi problematika hidup. Nggak ada yang tahu. Jadi menutup diri hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengetahui keadaan kita. Maka disitulah tawakkaltu 'ala Allah, kita berserah diri kepada Allah. Allahu hasbi. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung kita. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pengaduan kita. Wajhun malih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kau anggap remeh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebaikan sekecil apapun, walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Meskipun hanya dengan memasang wajah di depan orang itu dalam keadaan ceria. Tuh, ya. Jadi selalu ceria. Kan sudah maklum itu. Kita sering tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah merupakan sedekah. Berarti kita tinggal mengamalkan. Begitu, ya. Itu adalah wajhun malih. Kemudian di antara sifat-sifat ahlul jannah adalah dengan senantiasa walisanun fasih, yaitu perkataannya fasih. Maksudnya perkataan yang fasih itu bukan berarti orang yang pandai bicaranya, bukan. Orang yang lancar bicaranya, ngecabrak mulu begitu, bukan.
Maksudnya walisanun fasih adalah lisan yang fasih dengan senantiasa perkataan-perkataannya itu bermanfaat, penuh hikmah, penuh nasihat, penuh dengan petuah, penuh dengan petunjuk-petunjuk yang baik. Itulah walisanul fasih. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah kalian itu dengan perkataan yang lurus, perkataan yang benar. Kenapa kita ini selalu dalam rizki saja kadang-kadang suka seret? Doanya kadang-kadang kita enggak langsung mustajab. Di antaranya adalah karena lisan kita yang selalu kita gunakan untuk berdusta. Ustaz sudah berusaha, saya jualan dari timur ke barat, balik lagi dari barat ke timur. Ngapain mondar-mandir? Saya berdagang keliling, berjualan, tapi kenapa rezeki saya diseret? Nah, karena mungkin di antaranya lisan kita ketika terjadi sebuah transaksi perdagangan, disitulah terjadi lisan kita ada kedustaan, ada kebohongan. Makanya bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sedikit menghambat rizkinya karena mungkin perkataan qaulan yang tidak lurus, perkataan yang tidak benar kita gunakan. Kenapa rizki saya selalu terhambat, selalu seret? Mungkin di antaranya adalah ketika kita berusaha atau ketika kita sudah mendapatkan gajian, tetapi lisan kita masih suka berbohong terhadap istri-istri kita. Tuh. Ya. Ini ada ibu-ibunya ini. Ada ibu-ibunya. Waduh, senang banget dah ya. Ibu-ibu senang nih kalau dengar begini. Asli. Pakai shot. Iya. Suami yang suka berdusta pada istrinya, ketika sudah waktunya gajian dia bilang belum gajian, padahal dia sudah menerima gajian seminggu sebelum akhir bulan, atau bahkan mungkin 1 minggu setelah awal bulan. Tetapi ngakunya di depan istri dengan lisannya dia berkata, belum gajian bu, ngutang dulu sajalah sana ke warung. Seharusnya Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepadanya, dia bersyukur agar bisa segera menyelesaikan berbagai macam masalah. Tetapi ketika dia lisannya digunakan untuk berdusta, malah justru sebaliknya akan menambah masalah. Akhirnya apa? Pergi ke pegadaian. Solusi dalam memberikan masalah bukannya selesai. Tapi apa? Tambah masalah. Menyelesaikan, katanya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Selesai masalahnya yang satu, bertumpuk beribu-ribu masalah. Nah, harus jujur juga sama istri. Begitu juga harus jujur pula kepada putra-putri kita, sehingga putra-putri kita pun tidak mewarisi sifat pada diri kita yang suka bohong terhadap anak-anak kita. Ya wajar saja ketika kita sering berbohong kepada istri kita, atau istri juga sering berbohong pada suaminya ketika anak-anak berangkat sekolah minta uang. Ketika uangnya ditanya, padahal dia ini masih ada uangnya, ditanya oleh orang tuanya, masih ada nggak uangnya? Ya karena mewarisi sifat orang tuanya, anaknya bilang udah habis. Tuh, betul nggak? Padahal uangnya
masih ada karena yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya adalah ketidakjujuran dengan lisannya terhadap anak-anaknya. Tuh. Makanya tampakkan sifat-sifat ahlul surga, ahlul jannah, yaitu lisanun fasih, lisan yang fasih. Dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan wa qulu qawlan sadida faqula qawlan layyina qawlan ma'rufa wa qul lahuma qawlan karima. Banyak sekali itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita menggunakan lisan kita, perkataan kita dengan perkataan yang lurus, perkataan yang jujur, perkataan yang lemah lembut, perkataan yang baik, perkataan yang mulia. Oh ya. Kemudian sifat yang ketiga yang dimiliki oleh penduduk ahlu surga itu adalah wa qalbun taqi, hati yang bersih, hati yang terbebas dari kedengkian. Kadang-kadang ketika kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rizki yang besar, tetapi dalam diri kita tidak ada rasa syukur, tidak merasa cukup melihat orang lain mendapatkan rizki yang besar pula sama pada hal itu. Akan tetapi karena ada kedengkian dalam dirinya sehingga mengakibatkan dirinya ini qalbun taqi, tidak ada dalam dirinya. Maka hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah, buang sifat-sifat dengki dalam diri kita. Buang sifat-sifat iri dalam diri kita, sehingga betul-betul hati kita menjadi qalbun salim, hati yang selamat. Bagaimana hati yang selamat itu? Huwa al-khali minal aqaidil fasidati wal akhlaqil mardhulah. Itulah hati yang selamat, yaitu hati yang terbebas dari akidah-akidah yang merusak dalam dirinya dan juga akhlak-akhlak yang tercela. Kadang-kadang kita mah begini ya, dalam hati itu, waduh, kalau kita hari ini nggak kerja, nggak makan dong. Padahal apa? Padahal masih ada sisa uang di ATM-nya. Bahkan untuk makan sekeluarga pun tidak habis. Cuman kadang-kadang dengan kebiasaan ini sehingga menjadi apa? Menjadi suatu keyakinan, sehingga menjadi suatu tasdiqun bil qalb, keyakinan di dalam hati. Artinya apa? Jika saya ini nggak bekerja, nggak mendapat uang, nanti nggak makan. Ini kan akan menuntun hati kita ke dalam apa? Ke dalam akidah yang rusak. Padahal apa? Padahal dia ini masih menyimpan uang. Atau taruhlah orang itu tidak memiliki uang, tetapi jika berkeyakinan bahwasanya dengan uang itu manusia makan, maka akan rusak hati manusia. Jadi keyakinan atau akidah yang betul itu yang bagaimana? Yang betul itu makan itu tidak bisa memberikan kekenyangan pada manusia, tapi Allah mampu memberikan makanan, bisa mengenyangkan manusia. Begitu keyakinan yang lurus. Atau juga jika kita ini tidak bekerja dengan keyakinan yang pada umumnya, bagaimana diri kita itu agar tidak terpeleset? Maka dengan keyakinan dalam diri kita, Allah mampu memberikan makan,
tanpa melalui pekerjaan, dan Allah pun mampu memberikan pekerjaan dengan melalui pekerjaan. Begitu. Jadi akidahnya selamat kita itu. Makanya yang dimaksud daripada al-muradu bil qalbis salim huwa al-khali minal aqaidil fasidati wal akhlaqil mardhulah, yaitu hati yang terbebas dari akidah-akidah yang merusak dan akhlak-akhlak yang tercela. Dulu sudah saya sampaikan antara perbedaan akhlak dengan adab. Adab dengan akhlak itu berbeda. Secara objek berbeda. Tetapi secara natijah atau secara hasil itu sama. Kedua-duanya dapat merubah sikap dan sifat manusia. Tetapi secara objek berbeda. Akhlak itu objeknya adalah al-qalb. Sementara adab itu objeknya adalah secara badaniyah atau jawarihiyah atau al-jism, yaitu objeknya adalah anggota tubuh kita. Ya, bahasa sederhananya, kalau adab itu ilmunya secara zahir, sementara kalau akhlak itu secara batin. Maka itulah yang dimaksud daripada apa? Al-muradu bil qalbis salim, yaitu bagaimana akhlak yang ada dalam hati kita ini kita tanamkan dengan akhlak-akhlak yang baik, yang tentunya wal akhlaqul mahsunah, yaitu akhlak yang baik, bukan akhlaqul mardzulah, akhlak-akhlak yang tercela. Akhlak yang baik itu dalam hati kita menyingkirkan apa? Sifat suudzon, buruk sangka, menghilangkan rasa iri dan dengki dalam diri kita, dalam hati kita, menghilangkan syirik-syirik yang ada dalam hati kita. Nah, ini namanya akhlakul mahsunah, atau yang pada umumnya disebut dengan akhlakul karimah, begitu. Kemudian sifat-sifatnya orang ahlu surga itu selain daripada wa qalbun taqi, hati yang bersih, adalah wayadun sakhi, tangan yang selalu dermawan. Nah, ini agak berat nih. Ya. Tangan dermawan ini agak berat gitu. Ya. Karena kaitannya dengan apa? Dengan harta. Kalau harta berarti kaitannya dengan apa? Dengan tenaga. Kalau dengan tenaga berarti kaitannya dengan waktu. Kalau sudah berpikir dengan waktu berarti kaitannya dengan pikiran. Wah, semuanya bertumpuk-tumpuk. Akhirnya apa? Terjadi kebakhilan dalam dirinya. Karena selalu apa? Dikait-kaitkan. Ini kan harta, ya Allah. Mana saya ini menabung sedikit demi sedikit. Tiba-tiba Pak DKM ngadain apa? Mau ngadain rajaban. Minta apa? Minta sumbangan. Berat banget tuh mau ngeluarin. Berapa nih ya? Berapa nih ya? Berapa nih ya? Tuh, ya berapa nih ya? Oh iya. Di situ akhirnya tuh otaknya cerdas semua tuh. Otaknya cerdas. Ya, orang bakhil biasanya cerdas otaknya itu. 1.000 aja dikasih amplop. Tuh. Begitu tuh ya. 1.000 aja dikasih amplop, ntar juga dikumpulin gak ketahuan. Tuh, begitu tuh orang pelit tuh. Masya Allah. Padahal apa? Baru gajian. Wah, luar biasa. Berat kalau dalam masalah harta. Betul. Iya, biasanya orang bakhil cerdas begitu, banyak akalnya. Ya.
Orang mengundang pengen didoain banyak orang yang pada datang, betul nggak? Berarti kan dia harus banyak mengeluarkan apa? Mengeluarkan harta untuk menjamu para tamu. Tapi pikirannya orang bakhil mah, sayang ini kalau lebih ini, lah ntar gampang nambah. Tuh begitu tuh pikiran orang bakhil. Jadi berpikirnya apa? Kalau saya buat yang banyak ini, mending datang semua. Lah kagak tuh, begitu. Betul nggak? Iya. Bahkan saya sudah sampaikan, orang bakhil itu dibenci bukan hanya sekedar dibenci di lingkungannya, bahkan sampai kucing pun benci. Iya. Lah gimana nggak benci kucing? Orang dia nungguin itu makan ikannya majikan, artinya barangkali gitu kepalanya dilempar, dimakan juga gara-gara ada presto. Sampai daging ikan sampai kepala-kepalanya dimakan semuanya itu. Masya Allah, kata kucing, ya Allah, pelit begitu. Gua nungguin dari tadi melototin, eyang ngarepin kepalanya. Kepalanya dimakan juga, orang ikannya di presto, enak. Kata kucing, ya udah nggak apa-apa dah kepalanya, kali aja durinya begitu. Durinya juga remuk juga. Dasar buntut gasiran mau begitu tuh ya. Sampai kucing eyang apa kucing gedek tuh sama orang pelit tuh begitu tuh ya. Tuh. Masya Allah, luar biasa. Berat kalau sudah dalam masalah harta. Lagi enak-enak kita ya nongkrong ya, berduaan ya, sambil ngerokok. Tiba-tiba si Erman datang. Ya, ini rokok dah. Ya, tuh. Mulai itu, ya. Ada yang begitu? Wih, kenceng amat. Kenceng banget deh ya. Nggak ada di sini mah, orang nggak ada yang rokok di sini. Ya. Berat kalau dalam masalah apa? Wayadun sakhi. Ya. Kadang-kadang orang yang sudah kebiasaan, pas ketika dia mau silaturahim aja banyak alasannya tuh orang pelit tuh. Betul gak? Mau silaturahim aja, orang mau silaturahim ke rumahnya, wah ya namanya orang pelit kan, mikirnya apa segala macam gak dipikir. Ya. Jangankan masalah waktu dan uangnya. Ya. Sampai kadang-kadang kopinya juga dipikirin. Itu orang pelit. Ya si Herman mau datang ini Herman. Kopi dah biasa dah kopi ini doh. Wayadun sakhi. Inilah sifat-sifat yang ditampakkan oleh penduduk ahli surga. Di antaranya adalah para dermawan. Tapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan sifat-sifatnya orang yang dimiliki penduduk ahlun nar, yaitu penduduk ahli neraka. Apa di antaranya? Wajhun abis. Wajahnya selalu cemberut. Tuh, wajahnya selalu cemberut. Ini jadi istri nih. Ini dengerin ya. Jangan pura-pura budak ya. Nih bahwa wahai kaum istri, ya. Ketika diberikan nafkah oleh istrinya yang mungkin tidak cukup untuk makan 1 bulan, tetapi banyaklah bersyukur dan jangan kau tampakkan wajahmu di depan suamimu itu dalam keadaan cemberut.
tampakkan selalu wajahmu itu selalu senyum, selalu berseri-seri. Ingat, jika seorang istri selalu menampakkan wajahnya cemberut di depan suaminya, enggak pernah senyum, ingat nih, kaum ibu-ibu, kaum hawa, kaum istri, di luaran sana itu masih banyak perempuan-perempuan yang senyumnya lebih manis daripada yang di rumah. Tuh, dengerin. Pura-pura budak nih. Makanya tampakkan selalu senyumnya, meskipun ya diberikan nafkah ya kurang begitu dalam untuk mencapai satu bulan. Tetapi suami juga jangan malas, teruslah berusaha sehingga apa? Sehingga senantiasa istiqomah menahan senyumnya istri begitu. Jangan sampai apa? Jangan sampai istri itu senyumnya terhenti. Oh, ya. Wajhun abis. Ini wajah-wajah penduduk ahli neraka tuh begitu. Ya. Penampakan wajahnya itu selalu apa? Menyeramkan. Penampakan wajahnya itu selalu temperamental. Penampakan wajahnya itu tidak sedap dipandang. Maka jadi seorang istri bila mana cantik dan menawan disertai dengan senyuman di depan istrinya, Masya Allah, insya Allah suami pun tidak akan kelepek-kelepek ke wanita yang lain. Insya Allah, ya insya Allah. Ya, karena apa? Karena senyuman seorang istri itu lebih manis daripada manisnya madu. Nggak percaya tanya. Ya. Tuh. Kecuali senyuman istri yang ketika senyum itu senantiasa apa? Senantiasa disertai dengan senyuman sinis. Maka senantiasalah senyum itu dengan senyuman yang ceria. Karena itu apa? Merupakan sifat ahlul jannah. Wajhun abis, wajahnya itu selalu apa? Selalu cemberut. Itu bukan tipenya ahlul jannah. Tadi kan ahlul jannah wajahnya selalu berseri-seri, enak dipandang mata, sedap dipandang mata. Maka disinilah seorang istri juga harus tahu diri bahwasanya dia punya hak dan kewajiban kepada suaminya. Kalau suami itu menginginkan bahwa wajahnya itu selalu berseri-seri, dia sudah apa? Sudah memberikan hak dan kewajibannya pula, diantaranya memberikan nafkah zahir, yaitu berapa apa? Berupa uang bulanan. Gunakan uang itu untuk apa? Untuk berhias sehingga dipandang di depan suami itu mata suami tidak jelalatan. Ini mah bulanan mah tetep, kromot mah kromot. Ya, bulanan mah dari suami ke istrinya mah jalan begitu ya. Pakai daster mah gobrang gambreng. Tuh, ya. Maka disinilah peran seorang istri juga harus apa? Harus bisa menyesuaikan dengan apa? Dengan kebahagiaan yang diinginkan oleh seorang suami. Tidak dilarang kok berhias, silahkan saja. Asalkan berhiasnya untuk suami. Silakan berhias, apalagi sekarang berbagai macam kosmetik, betul nggak? Kosmetik kan sekarang Masya Allah bedak saja warna-warni. Mejiku hibi, nih ada merah, ada jingga, ada hitam, ada putih, ada merah, ada hijau. Itu bedak tuh. Persis banget itu. Ya, bedak sekarang itu saking banyaknya itu. Tempatnya itu udah persis banget kayak citakan kue pukis itu. Saking banyaknya. Makanya tampakkan wajah yang berseri-seri. Jangan wajhun abis, wajah yang senantiasa cemberut. Walisanun fahish. Nah, ini sifatnya ahlun nar, yaitu perkataannya
perkataan yang tidak mengenakan. Perkataannya itu perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang keji, perkataan-perkataan yang justru akan mengundang berbagai macam masalah. Anak-anak muda zaman sekarang itu tawuran itu bukan karena apa-apa. Di antara salah satu penyebabnya adalah apa? Perkataan kotor. Betul nggak? Pada waktu kapan itu terjadi apa? Terjadi tawuran. Gegara apa? Gegara saling ledek-meledek di sosial media. Terjadilah apa? Tawuran. Itu akibat daripada apa? Daripada walisanun fahish. Perkataannya selalu perkataan yang dikeluarkan adalah perkataan yang kotor, perkataan yang keji, perkataan yang mengakibatkan orang itu akan sakit hati sehingga mereka pun ikut membalasnya. Maka jaga lisan kita. Kata Rasulullah SAW, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya orang itu tergantung pada penjagaan lisannya. Ya, kalau lisannya bisa dijaga, insya Allah kita pun akan selamat dari berbagai macam malapetaka. Tapi kalau lisan kita tidak kita jaga, maka justru kita ini akan datang bukan menjaga malapetaka, terjaga dari malapetaka, tetapi apa yang terjadi? Malapetang-tang peteng-teng, betul nggak? Tuh. Wa qalbun syadid, akibatnya dari segala apa yang mereka perbuat menjadikan hatinya yang keras, dan inilah sifat yang dimiliki oleh penduduk ahlun nar, yaitu penduduk ahli neraka. Na'udzu, hatinya keras. Dikasih nasihat. Jadi kalau orang-orang yang syadidul qalb, keras hatinya, itu seperti tempurung yang tertutup atau tengkurap di musim hujan. Itu begitu tuh perumpamaannya itu. Qalbun syadid itu, hati yang keras itu seperti tempurung yang tengkurap di musim hujan. Jadi ketika hujan itu turun, nggak ada setetes pun yang masuk. Dikasih nasihat, nggak efek, nggak ngefek. Dikasih tahu, nggak pernah menghiraukannya. Dituntun, nggak mau ngeh. Dikasih masukan, malah justru apa? Malah justru dikiranya apa? Menghina dan lain sebagainya. Itulah qalbun syadid. Maka hindarkan semua sifat-sifat yang dimiliki oleh ahlun nar. Kemudian wayadun bakhilna, tadi itu sudah saya sampaikan, tangannya nggak pernah mau ikut berpartisipasi. Jadi kalau manusia itu yang dermawan, bukan hanya dengan hartanya saja, akan tetapi juga bisa dengan apa? Dengan melalui tenaga. Jangan ini mah, ya, ketika DKM mau ngadain acara bulan Rajab, datang kepada masyarakat, masyarakat ngasihnya juga enggak, datang juga enggak, bantuin juga enggak. Tuh. Ya. Ya ini kan namanya bakhil bin pelit bin kucrit bin koret kan gitu. Ya. Karena apa? Ya, nyumbang harta juga enggak, nyumbang tenaga juga enggak, nyumbang pikiran juga enggak, ditambah enggak
Waduh, luar biasa super bakhilnya ini. Tuh. Ya kan kalau nggak nyumbang harta paling tidak tenaga lah, kan begitu. Ya mungkin tenaganya sudah letoy, harta juga nggak punya, ya paling tidak sumbangsi dalam pemikiran. Contoh ini mah ya. Ketika mengadakan acara umpamanya DKM, kayaknya ini panggung ini kurang pantas kalau menghadapnya umpamanya. Ini namanya sumbangsi pemikiran begitu. Kayaknya parkiran ini pantasnya di mana nih ya? Tuh, itu namanya sumbangsi pemikiran begitu. Ini mah jangan diem, baik. Ya, baru jalan, ini baru di apa? Giliran jalan, ketika DKM-nya sudah apa? Sudah ngontrol-ngontrol terus. Ya, ya ini kan model begini kan model kayak kelomang begitu. Tuh, tahu kelomang? Iya kelomang. Kelomang itu yang kayak apa itu? Kayak tutut itu, ya, kayak keong itu, kelomang. Kelomang itu yang diem aja. Kalau nggak ditiup-tiup tuh, nggak jalan-jalan itu. Giliran tiup baru jalan tuh kelomang. Tuh, persis banget orang yang begitu tuh kayak kelomang itu begitu tuh. Ya, sudah nggak nyumbang harta, nggak nyumbang tenaga, nggak nyumbang pikiran, nggak datang lagi. Ya, Masya Allah. Pas disamperin sama DKM-nya baru dia datang tuh. Masya Allah. Ya. Nah, wayadun bakhil. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada intinya adalah baik faktor internal maupun eksternal semuanya akan membawa perubahan pada sifat manusia. Sifat manusia akan berubah dan senantiasa berkembang perubahannya. Entah perkembangannya itu menuju kepada kemajuan atau perkembangannya itu menuju kepada kemunduran. Tapi yang jelas manusia sifatnya akan senantiasa berkembang dan selalu berubah-ubah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran sifat-sifat ahlu surga ini agar senantiasa menetap, meneladani, mengamalkan sifat-sifat penduduk ahlu surga di dalam diri kita dengan istiqomah, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan sifat-sifatnya ahlul jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Saya kira sudah manggut semua dari tadi juga ya. Iya. Cukup ya? Iya. Alhamdulillah. Sebelum ditutup, mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagai kafaratul majlis, dan kita akhiri dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad
عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.